pertanyaan silahkan. Oke, tidak ada, Bapak lanjut saja dulu ya. Oke. Sudah muncul belum PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan publikasi ya. Nah, bagaimana kita membuat laporan, kemudian laporan tersebut kita buat menjadi sebuah jurnal ya. Nah, kamu sudah lebih dulu ya, karena nanti pas skripsi pasti diminta untuk membuat jurnal. Jadi kamu sudah lebih dulu tahu ya, tahu caranya dan lain sebagainya ya, karena sudah pernah belajar di kegiatan pelatihan ini ya. Nah, baik. Yang pertama di sini Bapak akan memperkenalkan dengan pencarian literatur ya. Nah, literatur itu adalah bahan atau sumber kita untuk menulis ya, sumber kita untuk menuliskan bahan penelitian kita. Oke. Nah, literatur itu bisa kita cari. Nah, di sini Bapak sudah membuatkan link-linknya ya. Banyak sekali ya. Yang paling umum orang mencari itu dari ini, Google Scholar ya, di Google Scholar. Kemudian kalau ingin dari jurnal ya, jurnal nasional terakreditasi, kamu masuk ke ini Sinta. Nah, Sinta itu Sains Teknologi apa ya? Indeks ya, pokoknya ini lembaga ya pengindeks jurnal ya. Yang paling umum biasanya orang menggunakan ini ya, menggunakan Google Scholar. Nah, nanti tinggal klik di Google Scholar, akan muncul ya, akan muncul search ya, mesin untuk mencari ya. Kita tinggal ketikkan, misalkan mau mencari tentang herpeto ya, jurnal-jurnal tentang herpetofauna ya. Kita klik saja di situ, ketik di situ herpetofauna, akan muncul berbagai riset terkait herpetofauna. Kemudian ada DOAJ, Perpusnas, Akademia Edu, nah, kemudian Microsoft, ResearchGate, ERIC ya. Kalau ERIC ini lebih bagus atau lebih banyak mengkaji jurnal-jurnal terkait dengan pendidikan. Nah, misalkan kamu ingin nanti untuk skripsi, misalkan ingin mencari literatur terkait dengan pendidikan, kita bisa mencarinya atau banyak di sini di ERIC ya. Bisa juga di Semantic Scholar ya, dan lain-lain. Ini sudah Bapak tuliskan semua. Nah, kalau kamu misalkan ingin mencari jurnal-jurnal yang bereputasi internasional, itu bisa kamu cari di sini, di Scopus atau Simago ya. Kalau kamu punya akunnya di sini, kalau tidak nanti kamu bisa cari ya jurnal-jurnalnya ada di Simago ya. Nanti masuk saja ke situ. Nah, di situ banyak sekali jurnal yang bisa kita download ya di Simago jr.com ya. Bisa juga di Emerald, Science Direct dan lain. Ini banyak sekali ya. Silakan nanti misalkan perlunya jurnal nasional yang terakreditasi bisa disinta ya. Kalau ingin jurnal-jurnal internasional di antaranya di sini ya, banyak sekali, tinggal pilih. Nah, bagaimana cara mencari buku atau jurnal? Nah, ini ada cara mencari buku di LibGen ya. Nah, misalkan kamu ingin mencari buku biologi ya, di sini juga jurnal ada. Nanti di pilihannya di sini ya, mana ya bagian download ya, nanti ada bagian jurnal ya. Klik di bagian jurnal ya. Nanti tinggal ketikkan judul jurnalnya kalau sudah spesifik, atau kita misalkan cari apa namanya clue-nya ya, atau kata kuncinya, keyword-nya. Misalkan herpetofauna ya, ketik aja, nanti akan muncul berbagai jurnal terkait dengan herpetofauna misalkan ya. Nah, berikutnya ini cara mendownload jurnal yang berbayar supaya gratis ya. Nah, jurnal itu ada yang
open access ya. Kalau yang open access itu kita bisa mendownloadnya secara gratis. Ada juga yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar tapi ingin dapat, caranya gimana? Bisa menggunakan web ini ya. Cuma ini sebetulnya ilegal ya. Ilegal, tapi ya sekali-kali dipakai mungkin ya. Nanti kamu tinggal ketikkan atau masukkan, bisa memasukkan judulnya langsung atau DOI-nya. Nah, DOI ya, DOI ya. Tiap jurnal itu ada DOI-nya masing-masing ya. DOI ini semacam nomor apa ya? Terbitan jurnal ya, semacam penanda kode ya untuk setiap jurnal ya. Setiap jurnal itu DOI-nya beda-beda gitu ya. Jadi nanti misalkan mau download jurnal yang berbayar ya, nah kita misalkan tinggal masukkan DOI-nya saja dari sini. Nah, ini supaya bisa kita download secara gratis. Nah, bagaimana mencari gap penelitian ya. Jadi misalkan kita ingin mencari penelitian apa sih yang sedang tren, kemudian juga yang masih bisa kita kembangkan ya, menjadi salah satu bahan untuk kita teliti, itu bisa mencari dari sini. Caranya kamu masuk ke situs ini, ketikkan judul atau temanya lah, tema bukan judul ya. Temanya saja, misalkan mangrove ya, penelitian mangrove. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau munculnya besar seperti ini di dalamnya ada berbagai jurnal. Nanti Bapak coba perlihatkan ya. Ada berbagai jurnal terkait penelitian ini ya, dengan tema ini ya. Kalau misalkan besar berarti ini tema terkait ini sedang banyak orang teliti. Banyak orang yang meneliti terkait itu ya, sehingga lingkarannya besar ya. Nah, kemudian kalau saling nempel seperti ini berarti antara jurnal-jurnal atau tema yang ada di sini dengan yang lainnya ini memiliki keterkaitan ya, memiliki keterkaitan. Kemudian kalau kecil dan terpisah berarti tema ini atau wilayah riset ini ya terkait dengan penelitian-penelitian ini adalah penelitian yang masih jarang ya, tapi terkait dengan penelitian mangrove ya. Penelitian tentang mangrove tapi masih jarang orang teliti ya, dan belum ini terpisah ya, tidak berhubungan, berarti ini belum terkait dengan penelitian-penelitian yang lainnya ya. Nah, ini yang kecil berarti penelitiannya itu masih sedikit. Nah, ini yang masih kecil, yang terpisah ya, atau justru kita ingin masuk di tren penelitian yang sedang booming, kita nanti masuk ke di sini ya. Masuk ke ini, misalkan diklik saja di sini ada berbagai jurnal terkait dengan tema ini. Jadi satu lingkaran ini di dalamnya itu sebetulnya ada link yang mengarah ke jurnal-jurnal terkait dengan ini ya, misalkan terkait dengan ekosistem mangrove ya. Nanti ketika diklik ada berbagai jurnal terkait dengan ekosistem mangrove di sini. Mungkin di sini ada puluhan ya di dalamnya kalau kita klik. Berarti tema terkait ini adalah tema yang sedang saat ini banyak dibicarakan atau orang teliti. Kalau seperti ini belum banyak ya, belum banyak dan belum memiliki hubungan dengan penelitian-penelitian yang lainnya ya. Nah, ini bisa jadi peluang ya. Yang besar pun bisa jadi peluang, berarti trennya sedang banyak yang meneliti tentang itu. Jadi nanti tinggal diperjelas saja penelitian kita itu mau mengarah ke bagian yang mana? Apakah bagian yang sudah banyak orang kerjakan ya, atau kita ingin mengarah ke yang penelitian yang belum orang lain banyak kerjakan tetapi masih memiliki relevansi ya, saat ini belum terhubung, berarti saat ini tema ini masih terpisah dari tema-tema yang sudah ada di sini ya, tetapi tetap berkaitan dengan penelitian mangrove ya. Nah, berikutnya juga kita bisa mencari ya dari riset Google Trend ya, mencari tren penelitian dari Google Trend ya. Kamu nanti masuk ke Google Trend ya.
di Google Trend-nya itu kamu ketikkan ya. Nanti Bapak coba mungkin contohkan ya. Misalkan kamu akan penelitian tentang mangrove ya, ketikkan saja penelitian mangrove. Nanti akan bisa dilihat tren dari waktu ke waktu ya. Tahun berapa sebetulnya tren penelitian mangrove ini banyak ya, dan tahun berapa sedikit ya, sehingga kita bisa mencari peluang. Kalau misalkan saat ini sedang banyak, mungkin itu sedang tren ya, sehingga bisa jadi kita akan masuk ke tren itu, atau kita tidak ikut di tren itu, kita cari tren yang lain yang belum banyak orang kembangkan atau teliti ya. Nah, jadi mau ikut tren yang sudah ada, atau kita mengembangkan atau ke tema yang memang belum banyak orang teliti. Bagusnya sih yang justru masih belum banyak orang teliti ya, berarti sesuatu hal yang masih dianggap baru ya. Nah, kemudian jenis publikasi. Nah, ini terkait dengan publikasi ya. Jenis publikasi itu setidaknya dikategorikan, yang pertama ada jurnal nasional. Jurnal nasional, ada jurnal nasional terakreditasi. Nah, kalau ini belum terakreditasi sehingga disebutnya jurnal nasional ya. Jadi kalau misalkan jurnal JIA, jurnal ilmu alamiah ya, yang di prodi kita itu kan jurnal nasional tapi belum terakreditasi. Yang satunya Scientia Educatia, ini jurnal nasional dan sudah terakreditasi oleh Sinta, tadi Science Teknologi Indeks apa ya singkatannya lah, Sinta ya. Nah, kemudian ada jurnal internasional. Ya, jurnal internasional. Kalau ini penerbitnya atau berlakunya hanya lokal, hanya di Indonesia. Ya, walaupun bisa jadi ada penulisnya dari luar negeri ya, tapi belum diakreditasi oleh lembaga internasional, misalkan oleh Scopus ya, atau Web of Science. Kalau jurnal internasional juga sama, ada yang bereputasi. Nah, kalau yang bereputasi ini sudah terakreditasi misalkan oleh Scopus, oleh Web of Science ya, dan lain. Kalau jurnal internasional saja ini mirip dengan ini ya, cuma ini beredarnya secara internasional ya. Jadi penulisnya dari berbagai negara, tetapi jurnalnya belum memiliki akreditasi ya, oleh pengakreditasi terkemuka, misalkan oleh Scopus maupun oleh Web of Science misalkan ya. Oke, nah bagaimana sistematika dalam penyusunan sebuah artikel ilmiah? Dimulai dari judul ya. Judulnya apa ya? Kemudian penulisnya siapa? Afiliasinya mana saja? Nah, biasanya diminta mencantumkan email untuk korespondensi. Nah, misalkan penulisnya adalah Ira ya, kemudian Bapak Bu Ina. Nah, afiliasinya mana? Misalkan IAIN. Correspondingnya siapa ya? Nah, corresponding ini adalah nanti orang yang akan berhubungan dengan pihak luar ya. Jadi misalkan Bapak menerbitkan jurnal bertiga, misalkan dengan Ira, dengan Bu Ina, ya, bertiga. Corresponding autornya Bapak, nanti berarti email yang dicantumkan adalah email Bapak. Jadi ketika ada orang yang bertanya terkait jurnal itu, nanti Bapak yang menjelaskan, ya. Nah, biasanya corresponding author itu adalah penulis pertama. Tapi bisa aja bukan penulis pertama, ya. Bisa aja karena misalkan kita itu penulis pertama, tapi yang lebih menguasai isi dari jurnal itu misalkan penulis ketiga. Maka yang dijadikan corresponding author-nya penulis ketiga. Berikutnya adalah abstrak, ya. Nah, abstrak. Nah, kemudian kata kunci atau keyword, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan referensi. Jadi sistematikanya seperti ini ya, dari mulai judul sampai nanti referensi. Nah, kalau menulis laporan penelitian biasanya kan berupa bab 1, bab 2. Kalau jurnal tidak ya, bukan bab kalau jurnal. Nah, jadi bukan di sini tuh bab 1, bab 2, bab 3, tidak, tapi berupa sistematika seperti ini ya. Cukup pendahuluan, bisa ke metode, kesimpulan, referensi ya. Tidak harus bab-bab ya. Nah, sekarang bagaimana teknik menulis artikel? Nah, yang pertama kita harus menuliskan judul dulu.
Judul itu usahakan singkat dan jelas. Nah, biasanya itu di kisaran 14 kalimat ya. Maaf, 14 kata, 14 kalimat banyak banget ya. 14 kata ya. Tetapi tergantung dari apa jurnalnya masing-masing ya. Bisa jadi ada jurnal yang memperbolehkan sampai 20 kata misalkan ya, 20 kata maksimal misalkan ya. Bisa jadi hanya 14 ya. Nah, jadi kalau misalkan membuat judul itu tidak usah panjang-panjang ya. Jadi intisari apa yang ingin disampaikan. Bahkan membuat judul itu semenarik mungkin ya. Misalkan biodiversitas kupu-kupu di perkebunan jeruk ya di Kabupaten Majalengka. Cukup seperti itu ya. Nah, tidak usah panjang-panjang ya, atau biodiversitas kupu-kupu di Majalengka misalkan. Kan singkat padat ya, tidak usah panjang-panjang. Kemudian tidak boleh mengandung singkatan yang tidak umum digunakan. Nah, jadi usahakan kalau misalkan apa istilahnya ada singkatan ya. Nah, kalau bisa mah hindari adanya singkatan walaupun boleh ya, tapi istilah-istilahnya yang sudah dikenal. Misalkan sains, teknologi, engineering, matematika dalam kurung STEM itu boleh. Tapi kalau ada singkatan-singkatan yang tidak dikenal atau asing, sebaiknya sudah saja jangan disingkat ya. Langsung saja misalkan itu tuh maksudnya apa ya. Apalagi kalau untuk jurnal internasional pakai istilahnya Indonesia, kemudian disingkat ya, misalkan TNI, Tentara Nasional Indonesia ya. Nah, ya sudah saja Tentara Nasional Indonesia, nggak usah disingkat lagi TNI ya. Nah, kecuali nama ilmiah itu boleh dicantumkan ya, tapi tidak boleh disingkat ya. Nah, kalau singkatan-singkatan seperti itu lebih baik langsung ya. Misalkan STEM, Sains, Teknologi, dan Matematik ya. Nah, boleh disingkat dengan catatan kata-katanya memang sudah umum. Misalkan tadi STEM ya, boleh tidak disingkat ya langsung Sains, Teknologi, boleh juga disingkat ya STEM ya, orang sudah pada tahu. Tapi kalau istilahnya asing, berlakunya setempat daerah ya itu tidak boleh. Tidak harus sama dengan judul penelitian ya. Jadi misalkan gini, kamu melakukan penelitian ya, misalkan biodiversitas herpetofauna di kecamatan ini Kabupaten Cirebon Jawa Barat misalkan ya. Nah, bisa jadi kamu modifikasi lebih singkat ya. Studi biodiversitas herpetofauna Jawa Barat misalkan, cukup seperti itu ya, tidak usah sampai RT-nya, RW-nya dan sebagainya ya. Nah, bisa jadi kalau misalkan skripsi ya, misalkan skripsi, pengaruh pendekatan CTL ya terhadap hasil belajar biologi di SMA di kelas ini ya, SMA ini kabupaten ini ya. Nah, itu kan terlalu panjang. Nanti di dalam artikel itu cukup misalkan implementasi pembelajaran CTL terhadap berpikir kritis misalkan. Seperti itu aja cukup ya. Nah, jadi tidak harus sama persis atau sama dengan judul penelitian ya. Ini contoh judul penelitian yang Bapak buat ya. Nah, misalkan monitoring biodiversitas kupu-kupu di perkebunan jeruk di Mau ya. Ini kan nama ilmiah boleh dimasukkan ya. Berbasis citizen science-nya. Citizen science-nya ini kalau di Indonesia tidak umum ya, misalkan disingkat CS ya. Nah, lebih baik ditulis saja citizen science ya. Jangan disingkat CS. Maksudnya apa CS itu ya? Nah, karena bisa jadi nanti salah persepsi ya. Nah, CS itu maksudnya kan citizen science, disingkat CS. Tapi kalau istilah ini tidak umum, ya tidak umum, khususnya di Indonesia, ya, nah jangan disingkat. Jadi lebih baik kita tulis utuh, ya, citizen science, jangan CS saja, ya. Kecuali nama ilmiah seperti ini, Mangifera indica L. Nah, orang biologi pasti tahu L itu maksudnya Linnaeus ya, Carolus Linnaeus dari pengembang sistem penamaan binomial nomenklatur ya.
Termasuk di sini ya, CS-nya ya. Udah saja citizen science, jangan CS. Oke, selanjutnya bagaimana menulis afiliasi corresponding author. Nama penulis ditulis lengkap ya. Jadi misalkan Ipin Arifin lengkap ya. Kemudian Leni Siti Maulani misalkan ya, itu ditulis lengkap. Nah, seperti ini. Nama institusi ditulis lengkap ya. Afiliasi ditulis lengkap ya, dan tidak usah diinggriskan. Jadi misalkan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ya sudah saja IAIN Syekh Nurjati Cirebon, nggak usah disingkat, diinggriskan ya, IAIN Syekh ya Nurjati ya Cirebon, atau misalkan Universitas Pendidikan Indonesia ya, Indonesian University of Education, nggak usah ya, karena biasanya institusi ini ketika nanti didaftarkan untuk di lembaga-lembaga internasional ya, itu tetap dengan nama asalnya. Kalau UPI ya tetap Universitas Pendidikan Indonesia, tidak jadi Indonesian University of Education ya. Nah, penulis tidak memiliki afiliasi atau lembaga, dituliskan nama daerah tempat bermukim ya. Misalkan ya Bapak itu bukan dosen, tapi misalkan ikut menulis jurnal ya. Nah, cukup misalkan Ipin Arifin ya, Majalengka misalkan, atau Kabupaten Majalengka, karena Bapak misalkan tidak bekerja di kampus atau tidak menjadi guru ya, kecuali misalkan guru bisa ya. SMA 1 Cirebon ya, tapi kalau tidak memiliki afiliasi tempat kerja cukup nama daerah. Oke ya. Wah, ini error lagi nih, jangan-jangan. Enggak berpindah enggak? Enggak, Pak. Wah, jangan-jangan error lagi nih. Waduh, bahaya ini. Nah, bisa lah. Kayaknya jangan dibesarkan ya, jadinya error. Nah, ini contohnya ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oh, ya udah gini aja ya. Kelihatan, Pak. Besarkan Bisa jadi di error. zoom, Pak, di HP, Pak. Oke ya, misalkan ini Ipin Arifin 1. Nah, nanti berarti 1 ini menunjukkan oh ini dari pendidikan IPA UPI ya. Topik Hidayat ini promotor Bapak dari biologi UPI ya. Nuryani Rustaman, oh ini dari SPS UPI. Ini juga sama Pariandi dari SPS UPI. Gelarnya gak usah dicantumkan. Ya ini kan ini profesor semua nih. Promotor Bapak, Profesor Topik Hidayat, nggak usah, langsung aja nama gitu ya. Topik Hidayat. Nah, misalkan Leni ya. Nah, Leni Siti Maulani ya. S-nya Siti ya, Len? Atau apa? Sinta. Sri, Pak. Oh, Sri. Siti ya. Ade Sujadi ya. Nah, jadi dituliskan lengkap ya. Boleh disingkat enggak? Kalau panjang boleh ya. Misalkan Leni S Maulani ya. Nah, tapi kalau pendeknya misalkan Ade Sujadi ya nggak usah ADS ya. Kecuali nanti di ketentuan-ketentuan jurnal tertentu ada yang diminta dibalik namanya. Arifin I ya, atau Arifin I ya, titik ya. Nah, Hidayat T. Nah, itu ada ya, tapi biasanya untuk di Indonesia seperti ini. Nanti tergantung di jurnalnya penulisannya seperti apa ya. Berikutnya adalah abstrak ya. Pindah belum nih? Belum pindah ya? Nah, abstrak ya. Nah, abstrak itu adalah ringkasan ya. Ringkasan dari jurnal kita. Nah, di abstrak itu ada latar belakang, ada tujuan, ada metode, ada ringkasan dari hasil, simpulan secara singkat. Nah, jadi misalkan di sini, nah nanti kita lihat contohnya. Tidak ada kutipan, ya. Jadi di abstrak itu tidak ada misalkan dalam kurung Arifin, tidak ada, ya. Kemudian katanya antara 150 sampai 250, ya. Tidak ada rumus, misalkan E sama dengan MC kuadrat, ya.
itu tidak ada ya. Jadi tidak rumus, kalaupun ada itu tidak dimasukkan di abstrak ya. Kalaupun ada cukup disebutkan uji misalkan ya T, tidak harus dimasukkan di situ ada rumus uji T-nya ya. Menggunakan uji T ya, tidak usah dituliskan rumusnya ya. Menggunakan uji Shannon Winner misalkan ya, itu tidak usah dituliskan rumusnya seperti apa, cukup nama rumusnya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan ada rumus, ada keyword. Nah, keyword ini kata kunci ya yang nanti akan berguna ketika artikel kita sudah dipublish, akan mempermudah untuk pencarian. Nah, jadi seperti ini gambarannya ya. Diceritakan pendahuluannya itu kenapa ya. Nah, ini biasanya ada semacam prolog dulu. Nah, ini berisi latar belakang secara singkat ya. Kegiatan citizen science saat ini menjadi tren dalam pengumpulan dan penelitian sains ya. Dan seterusnya. Baru nanti kita masuk ke penelitian ya. Penelitian ini bertujuan untuk apa ya? Metodenya seperti apa? Hasilnya bagaimana? Ya, kesimpulannya bagaimana? Jadi ada semua intisari dari penelitian kita itu ya ada di abstrak ya, intinya ada di sini ya, metodenya seperti apa ada semua di sini ya. Kemudian ada keyword. Nah, keyword ini biasanya diambil dari kata-kata kunci yang ada pada judul. Misalkan tadi biodiversitas kupu-kupu ya. Kita ambil biodiversitas, kemudian kupu-kupu ya, kebun jeruk, dan citizen science misalkan ya. Nah, ini biasanya dibatasi. Ada yang hanya 5, ada yang hanya 3, ada yang 6 ya. Tergantung nanti dari pengelola jurnalnya ya menggunakan berapa pembatasannya berapa kata ya. Kemudian selanjutnya bagaimana cara penulisan pendahuluan. Nah, diawali dari latar belakang secara umum ya. Nah, jadi misalkan yang Bapak ini bercerita tentang citizen science dulu, baru berbicara tentang kupu-kupu, baru berbicara permasalahan ya. Ada masalah apa kok meneliti kupu-kupu? Oh, ternyata di daerah Bapak perkebunan jeruk itu semakin berkurang, padahal tanaman jeruk itu salah satu perkebunan jeruk itu salah satu tempat atau habitat bagi kupu-kupu ya. Nah, gap ini berarti antara yang ada di lapangan ya dengan teorinya ada sesuatu hal yang berbeda ya. Misalkan menurut teorinya sih semakin banyak perkebunan jeruk ya, maka biodiversitas hewan-hewan khususnya kupu-kupu misalkan akan semakin banyak. Ternyata di lapangan sebaliknya ya. Nah, atau kalau dalam konteks pendidikan misalkan ya. Nah, dengan menggunakan ICT hasil belajar siswa semakin baik misalkan ya. Nah, di sekolah-sekolah umumnya tidak menggunakan ICT ya. Nah, kalau kita melakukan penelitian misalkan bagaimana dampak penggunaan ICT ya terhadap hasil belajar, nah kita ingin membuka gap ya antara yang nyatanya ya dengan yang ada di teori misalkan ya. Kemudian ada pernyataan mengenai tujuan penelitian. Biasanya di akhir ya, di akhir itu misalkan penelitian ini bertujuan untuk apa gitu ya. Nah, jadi kalau di pendahuluan pada jurnal itu tidak dirinci ya satu-satu pertanyaan penelitiannya. Walaupun ada jurnal yang mencantumkan rumusan atau pertanyaan penelitiannya di akhirnya ya. Biasanya berupa research question ya. Research question 1 misalkan apa, research question 2 apa. Ada juga yang hanya intinya sih kita mau meneliti ini dengan tujuan apa ya. Di bagian akhir tidak usah dituliskan judulnya. Nah, berdasarkan ini ya, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul itu nggak usah ya. Hindari pengutipan langsung ya. Pengutipan langsung itu misalkan kamu mengutip dari buku Bapak ya. Nah, kamu mengutip dari buku Bapak, langsung plek kata-katanya itu dipindahkan langsung ya. Sebaiknya di paraplase. Nah, nanti bagaimana caranya ada software yang itu Bapak perlihatkan ya.
Berikutnya metodenya. Metodenya itu biasanya berkaitan dengan desain penelitian seperti apa, tempatnya di mana, sampelnya apa saja, rumusnya apa kalau menggunakan rumus ya. Nah, terkait dengan bagaimana penelitian itu dijalankan ya, dari mulai tempat sampai metode atau prosedur yang akan dilaksanakan ketika kita melakukan penelitian. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini sebaiknya dibuat dalam bentuk gambar atau tabel. Ya, jadi kalau misalkan hasilnya berupa hasil belajar siswa, jangan plek misalkan pretest, posttest, endgain sekian, ya itu nggak usah ya. Lebih baik dibuat grafik saja, dibuat grafik ya, dibuat gambar ya, gambar grafik ya. Misalkan pretestnya rata-ratanya sekian, ini sekian ya. Kemudian penulisan gambar ya, misalkan keterangan gambar 1 itu biasanya di bawah. Kalau keterangan tabel itu di atas ya. Usahakan gambar itu harus jelas, jangan ngeblur, jangan miring-miring ya. Identitasnya harus jelas ya. Misalkan gambar 1 tentang apa. Kalau diambil dari punya orang ya, kita mengambil gambarnya dari orang lain, maka sumber kita mengutipnya itu disebutkan ya. Misalkan gambar harimau ya, dalam kurung sumbernya misalkan dari LIPI misalkan ya 2020 misalkan. Itu harus jelas kita ngambil sumbernya dari mana. Jangan mencantumkan sumber Google Image. Nah, itu terlalu umum. Jadi sudah spesifik. Kita itu ngambil dari buku LIPI, kita ngambil dari buku Campbell, kita ngambil dari situs apa. Nah, itu harus jelas ya. Nah, kemudian pada hasilan pembahasan ini biasanya ada jurnal yang membagi dua, yaitu A, misalkan hasil. Nah, di hasil ini kita mendeskripsikan berupa tabel, gambar, pokoknya hasil penelitian kita ya. B, pembahasan ya, atau enggak disebut AB sih ya, kadang hanya hasil, berikutnya pembahasan. Ada juga yang disatukan. Jadi tidak ada hasil pembahasan gitu ya, tidak ada bagian A hasil, B pembahasan, secara keseluruhan. Nah, kalau secara keseluruhan berarti kita harus menampilkan hasil dan pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita bahas hasil yang kita peroleh dan kaitkan dengan hasil yang sudah orang lain lakukan ya, atau orang lain publikasikan ya, atau orang lain peroleh. Misalkan Bapak meneliti terkait biodiversitas kupu-kupu ya, ternyata diperoleh misalkan ya yang paling banyak itu pada kebun 1 yaitu familinya Nymphalidae misalkan ya. Nah, nanti di bagian pembahasan itu diterangkan bahwa hasil penelitian ini misalkan diperoleh yang paling dominan adalah famili Nymphalidae misalkan ya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh misalkan Ade Sujadi ya, menurut Sujadi ya, bahwa kupu-kupu yang paling dominan di perkebunan jeruk adalah famili ini ya. Nah, jadi dikaitkan antara penelitian yang kita peroleh dengan hasil penelitian atau hasil riset atau publikasi yang sudah orang lain lakukan ya. Itu di bagian pembahasan ya. Kemudian biasanya menguatkan ya, atau bisa jadi pertentangan ya. Jadi tergantung hasil penelitian kita, bisa jadi menguatkan atau bisa jadi kebalikan ya. Penelitian Sujadi misalkan ya menemukan bahwa yang paling dominan di perkebunan jeruk itu adalah famili Hesperiidae misalkan. Nah, itu bisa jadi kebalikan ya. Berarti kenapa bisa terjadi kebalik seperti itu ya? Nah, berarti misalkan ada pemangsa ya, ada pemangsa atau predator yang senang memangsa famili ini misalkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ade misalkan. Itu bisa dijadikan pembahasan lebih lanjut. Kalau menguatkan sih tidak masalah ya.
Nah, itu sejalan dengan hal ini, sejalan dengan penelitian Leni misalkan yang menemukan bahwa kupu-kupu yang paling banyak dijumpai ya di pekarangan maupun di perkebunan adalah famili ini misalkan ya. Nah, itu nanti di bagian pembahasan ya. Kalau berupa gambar sekali lagi keterangannya di bawah. Nah, gambar 2 apa gitu ya. Kalau berupa tabel keterangannya ya di atas tabel 2 apa gitu ya. Nah, jadi kalau tabel itu penulisan keterangan tabelnya itu di atas, kalau gambar itu di bawah ya. Nah, kemudian Pak, apakah di tengah atau di pinggir tergantung dari gaya selingkung jurnalnya, ya gaya penulisan dari jurnalnya. Ada yang harus dikecilkan, harus di tengah, harus di pinggir. Itu tergantung nanti dari template jurnal ya, di template jurnalnya ada ya. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan ini, jadi kalau pada jurnal jangan dirinci. Nah, jadi kalau pada jurnal itu berupa paragraf. Misalkan gini ya, pertanyaannya 5 misalkan atau 3 pertanyaan. Jangan dirinci. Kesimpulan 1. Nah, kesimpulan tuh gak usah. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya seperti apa ya? Kesimpulannya misalkan berdasarkan parameter-parameter yang ditemukan di perkebunan jeruk yang ada di Desa Palasah misalkan ya, bahwa ditemukan famili ini ya, mengindikasikan parameter lingkungannya masih baik. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi jangan dibuat pointer, tapi dibuat dalam satu paragraf ya. Nah, ada juga jurnal yang meminta saran dan implikasi. Nah, biasanya nanti di bagian akhir. Berdasarkan hasil penelitian ini, misalkan disimpulkan ini ya. Nah, berdasarkan implikasi tersebut, ya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, berarti ya pemerintah desa misalkan harus melakukan proteksi terhadap penggunaan lahan ya. Nah, penggunaan lahan agar populasi kupu-kupu tidak punah ya, dan pengurangan penggunaan pestisida pada petani misalkan. Nah, itu adalah saran ataupun rekomendasi ataupun bisa implikasi ya. Nah, implikasinya kalau diminta implikasi berarti implikasinya apa ya? Kalau diminta saran, saran yang kita berikan apa ya? Nah, ini ya. Jadi tidak boleh atau diusahakan jangan pointer ya. Kecuali di jurnalnya minta pointer, tapi setahu Bapak rata-rata dan yang pernah Bapak ikut nulis di beberapa jurnal gitu ya, itu belum pernah menemukan dalam bentuk pointer, selalu dalam bentuk paragraf ya. Jadi jangan di pointer kesimpulan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya, tapi susun menjadi paragraf gitu ya. Nah, kalau misalkan jurnalnya sudah jadi, sebelum kita mempublish ke jurnal, kita harus ini dulu cek ini ya. Cek misalkan jurnalnya terbitnya kapan, ya temanya apa, ya tema yang diterimanya tema apa saja. Nah, nanti akan Bapak coba perlihatkan ya, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Ya. Nah, akan Bapak coba perlihatkan cara submit di jurnal kita ya, Scientia Educatia ya. Nah, jadi misalkan temanya terkait dengan pembelajaran ya, penelitian kita tentang kupu-kupu ya, jangan disubmit ke situ ya. Jurnal Pendidikan Biologi ya, kecuali di situnya misalkan apa namanya tema untuk yang diterimanya misalkan pendidikan biologi, biologi murni, misalkan media pembelajaran, evaluasi ya. Masuk sekup enggak? Oh, ternyata bisa ya. Boleh ya. Walaupun penelitiannya murni di-upload ke Jurnal Pendidikan Biologi. Tapi kalau di situnya misalkan sekupnya pendidikan biologi, pembelajaran biologi, evaluasi pembelajaran biologi, inovasi pembelajaran biologi misalkan ya. Penelitian kita tentang biodiversitas mangga, maka jangan disubmit ke situ. Ya, demikian juga misalkan penelitian kita tentang pendidikan biologi ya. Kita mau submit ke jurnal saintifik misalkan. Jurnal tersebut hanya menerima artikel-artikel
yang riset murni. Nah, pasti akan ditolak ya. Jadi perhatikan scope jurnalnya, kapan terbitnya, termasuk biasanya ada batas submit. Misalkan terbitnya bulan Oktober, batas submit misalkan tanggal 21 Agustus. Kalau kita sudah lewat, cari jurnal yang lain, jangan kita submit di situ, kemungkinan pasti di reject ya. Kecuali jurnalnya ada kebijakan lain misalkan ya. Misalkan artikelnya belum banyak ya, yang submit ke jurnal itu belum banyak, harusnya 10, baru ada 4 misalkan, kamu walaupun telat submit bisa jadi diterima ya. Tapi kalau sudah sesuai jurnalnya, hanya nerima 10 artikel, apalagi kamu telat, ya pasti di reject ya. Nah, nanti kamu membuat akun dulu, misalkan nanti Bapak coba praktikkan di Scientia Educatia, memasukkan dulu data di sini, register dulu, ya biasanya nama, email. Nah, yang ada tanda bintangnya ini jangan sampai kosong ya. Nah, misalkan namanya Rianto ya. Nah, nama familianya apa ya? Famili itu nama belakangnya ya. First name ya, nama depan ya. Kemudian ini last name, nama akhir ya, nama belakang ya. Kalau yang tidak ada bintangnya, kalaupun dikosongkan nggak apa-apa ya. Mahasiswa YAIN Syekh Nurjati Cirebon atau Prodi Pendidikan Tadlis Biologi YAIN Syekh Nurjati Cirebon kan ya. Nah, kemudian nanti kita mengsubmit